شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Di kitab yang ini halaman 46, di kitab yang merah halaman 28, atau dicek saja daftar isinya bab tayamum. Tayamum itu artinya menyengajakan, sengaja. Allah menjelaskan ayat tayamum itu di dua ayat, di dua surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6, atau An-Nisanya saya belum cek lagi, takut salah. Fatayam a'udzubillahi minasyaitonirrajim fatayammamu sha'idan thayyiban, maka sengajalah kamu menuju sha'idan, tanah thayyiban yang bersih. Di Al-Quran sendiri dibahas kapan kita menyengajakan bersuci dengan tanah yang bersih. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sha'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Wa in kuntum mardo, jika kalian sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan safar jauh, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau selesai dari ghaid. Ghaid itu buang air besar atau buang air kecil. Aw lamastumun nisa, atau kalian jima dengan istri. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka sengajalah tayamum, mengambil tanah yang bersih. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian, minhu. Kalau di surat Al-Maidah ada minhu, kalau di surat An-Nisa nggak ada darinya. Berdasarkan ayat ini, para ulama dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa tayamum itu dikerjakan ketika tidak menemukan air. Tapi ulama kontemporer sejak Syekh Muhammad Rashid Ridho abad 20 itu ada fikih tambahan, pendekatannya ro'yu. Ro'yu itu pendekatan nalar, bahwa dengan disebutkannya sakit dan safar yang tidak ada keterkaitan dengan air, kan sedang sehat pun kalau tidak ada air tayamum gitu. Tapi pakai logika, sedang mukim pun kalau tidak ada air tayamum. Jadi disebutkan sakit dan safar di ayat itu nggak ada kaitannya dengan ada atau tidak adanya air. Maka mereka berpendapat bahwa ketika sakit dan safar meskipun ada air boleh tayamum. Tapi saya terpaksa mengatakan pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena satu,
Tidak ada ulama yang memahami seperti itu selain Syekh Rashid Ridho dan para pengikutnya. Yang kedua, faktanya Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika sakit pun kalau memang masih mampu mengakses air, maka tetap wudu, tetap mandi. Ketika safar pun kalau memang masih bisa mengakses air, maka tetap wudu, tetap mandi. Jadi paham bahwa ketika safar boleh tayamum meskipun ada air, nggak ada dalilnya. Dalilnya justru sebaliknya. Beberapa diantaranya sudah kita bahas di hadis pertama Bulughul Maram, kan tentang air laut ya. Pertanyaannya kan, kami kalau berlayar di laut bawa air terbatas, kalau dipakai wudhu habis, takut tidak cukup buat minum. Nanyanya sahabat boleh tayamum tidak? Bukan kan? Boleh tidak wudhu dengan air laut. Jadi kersapar di laut oge tetap wudhu dengan air laut, mandi dengan air laut. Nah jante para rubuhnya cara apa? Nabi tidak sok tayamum, enggak begitu. Hadis Nabi tentang keluar air dari sela-sela jari itu kan ketika safar. Nabi mencari dulu air, nggak ada, cuma tersisa satu mangkuk, ya satu siuk. Kata Nabi bawa ke sini. Lalu Nabi masukkan tangannya, lalu Nabi begini, keluarlah air. Puluhan orang bisa wudhu, bisa mandi dari air yang memancar di balik sela-sela jari Nabi. Sahih hadisnya yang Bukhari Muslim. Kersapar teteh, lamunnya kersapar tayamum, capek-capeknya Nabi pikir, nggak usah cek Nabi teh tayamum lah gitu. Hadis tentang Nabi pernah wudhu dari wadah air kulit perempuan musyrik di bab wadah dulu, itu juga sedang safar. Nabi menyuruh Ali mencari air, lalu Ali ketemu seorang perempuan yang bawa air. Ali nanya, "Bu, itu air dari mana?" "Tuh, cenah di sana, perjalanan 1 hari." Jika kali itu sapoe ini timbalik teh ya, sehingga ya, berangkat udah genap jam, pulangnya genap jam. Sini atuh cenah minta, anak aja minta, emang kamu siapa? Saya umat Nabi Muhammad. Oh cenah Muhammad anu sobi itu agama kultur, karena memang Tuhannya Allah. Tuhan Allah itu agama bubun ya. Bukan penyembah berhala. Anu modern mah penyembah berhala gitu di zaman harita. Kalau sekarang kan kita balik ke jahiliyah deh. Ya pokoknya cenah minta digiring ku Ali. Maka Nabi minta 1 siuk kan. Lalu kemudian Nabi pakai wudu dan sahabat juga pakai wudu. Kemudian 1 siuk itu Nabi kembalikan lagi sampai perempuan itu masuk Islam. Eta cenah cai sasiuk bisa mai dan utuh dikembalikan lagi dalam keadaan bersih. Itu sedang saparnya, lamun keur sapar menang tayamum capek-capek atuh minta Ali tayangan cai. Jadi artinya mau sedang sapar, mau sedang sakit, kalau ada air tetap wajib wudu, jangan tayamum. Baru ketika tidak menemukan air boleh tayamum. Sekali lagi memang ada ulama ya, Syekh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar yang memang beliau pendekatannya pendekatan nalar ku madhab ahlul hadis mah beliau itu dikategorikan inkar sunnah ya, karena banyak hadis yang dikorupsi
meski bukan ingkar sunnah secara keseluruhan. Banyak hadis yang dilabrak, diantaranya itu hadis-hadis tentang tayamum, di mana Nabi ketika safar faktanya selalu wudu selama ada air, bahkan tidak ada air pun Nabi cari dulu. Urang mah ka rest area ka masjid geus pugul bacai di rest area teh di masjid teh jol neangan tembok we, neangan karpet. Saya kemarin perjalanan 9 jam ya ke Tanah Suci bolak-balik wudu we. Da toilet aya di pesawat, air ada. Wudu we dina parete cuci tangan, palebah kaki tinggal dicuci gitu. Tidak tayamum, ya, damahi. Ya, itu sudah kapasitas buat penumpang, air itu cukup. Kecuali lamun pas ke toilet airnya saat, nah baru saya wudu, tapi sepanjang perjalanan pergi pulang ya, aya wae cai wudu we. Buat sholatnya sholat sunat, sholat wajib dan sholat sunat wudu we. Yang kedua, di ayat itu disebutkan songi dan thayyiban, dengan tanah yang bersih. Ada ulama Imam Malik yang memahami songi dan thayyiban itu semua yang ada di muka bumi, termasuk pohon, batu. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, muridnya kan Imam Syafi'i itu di Imam Malik, kurang tepat. Karena di ayatnya juga famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, jadi itu harus nempel ke wajah dan ke tangan. Yang nempel itu mal mungkin pohon nempel tadi, mal mungkin batu nempel ke tangan. Yang mungkin nempel itu adalah tanahnya juga tanah yang bersih. Soidan itu adalah tentu yang bersih itu bagian debunya ya, bukan tanah likat ya, ditaplokeun karena wajah. Dalam praktiknya adalah soidan itu permukaan bumi, permukaan tanah. Jadi cukup ditepukan ke tanah, lalu kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan. Maka dari itu boleh tidak tayamum ke dindingnya ya ke bulan, air bersih mah ya nggak boleh. Boleh nggak tayamum ke meja? Ya meja ya ke bulan, ke air bersih. Kalau ke lantai ke karpet aja kan mah ayahnya karpet mah ya baik. Sok tepuk-tepuk ke keluar kebulna tanahnya. Kalau ada silakan pakai, kalau tidak ya jangan. Kalau tayamum kanu kursi enggak, tam kanu ban motor aya wae kanu ban motor silakan. Tapi tentunya yang bersih, yang tidak bercampur najis. Kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol utitu khamsan, aku diberi 5 hal lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberi 5 hal tersebut seorang nabi pun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan rasa takut musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebulan memeh perang, Abu Jahal Abu Lahab teh geus sieun teh heula. Siga Persib dek main jeung Barcelona, wah diumumkeun 2 bulan memehna da geus beer teh heula. Peleun. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuron, dan dijadikan untukku al-ardu itu tanah, masjidan sebagai masjid, wa tahuron dan sebagai alat pensuci. Tahur itu alat bebersih, kalau tuhur suci, kalau tahur alat bersuci.
Fa ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusolli. Lelaki mana saja yang sampai kepadanya waktu sholat, silakan sholat. Sampai hari ini di Yahudi Kristen harus ibadahnya itu di gereja, di sinagog, nggak bisa kayak kita, ya. Boleh di musola, boleh di gedung, di mana saja. Tentu yang paling utama adalah di masjid, boleh di kendaraan, di mana saja boleh. Nanti yang ketiga, dihalalkan gonimah, ya. Zaman nabi-nabi sebelumnya gonimah itu harus dibakar, nggak boleh diambil ke rumah. Gonimah itu harta rampasan perang, harta yang diperoleh dari perang. Kemudian yang ketiganya diberikan syafaat. Nabi-nabi lain nggak bisa memberikan syafaat, pertolongan nanti dari akhir. Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat. Kemudian yang kelimanya saya mendak lupa. Nusirtu birrubi wa julat liyal ardu masjidan wa tahuran. Kemudian wa uhilat liyal ghanaim wa utitu syafa'ah. Nantilah ya kelimanya kalau ingat. Kemudian di dalam hadis Udzaifah riwayat Muslim, riwayatnya waju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya untuk kami tahuran, alat bersuci. Idza lam najidil ma, kalau kami tidak menemukan air. Nah ini catatannya turbatuha, tanah. Jadi bukan dinding, bukan pohon, bukan batu, harus tanah. Dan catatannya idza lam najidil ma, kalau tidak menemukan air. Jadi kalau ada air ya harus wudu, harus mandi. Wa an Ali radhiyallahu an inda Ahmad, dan riwayat Ali dari Ali riwayat Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan tanah untukku sebagai tempat bersuci atau alat bersuci. Jadi di sini disebut juga turab, tanah. Jadi sekali lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tayamum jangan sembarang ke tempat yang tidak ada tanahnya. Dindingnya, dinding masjid insya Allah bersih, ya, kayak ke bulan, mun di parang meureun aya, tidak ada tanah. Kemudian karpet, karpetnya bersih mahnya ulah. Ini meja nggak bisa, harus tempat-tempat yang memang ada tanahnya. Di pesawat aya moal kebul tanah, moal kan ada aya cai, kecuali sapatu urang tadi gitu-gitu nggak ada tanahnya. Kalau memang nggak ada air di pesawat, di kereta, kanu sapatu senal insya Allah aya tanah, silakan. Oh nya nu kalimana teh tuh baru ingat, aku diutus untuk semua manusia, ya. Kalau para nabi wa kanatil anbiya tub'atsu khassatan wa bu'itsu linnasi kafatan. Aku diutus untuk semua manusia. Kalau para nabi diutus untuk kaumnya. Nabi Isa ke Bani Israil teu ngadawahan Yunani, Romawi, padahal di zaman Nabi Isa itu bangsa yang besarnya itu Yunani, Romawi, ya. Nabi Musa demikian, Bani Israil tengah dakwahan bangsa Firaun, ya. Cuma mengingatkan Firaun jangan dolim, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'atsanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi SAW menugasiku untuk satu keperluan. Ba'atsama berarti safar, pergi. Fa'ajnabtu, lalu aku junub, ya, mimpi basah.
Falam ajidil ma, dan aku tidak menemukan air. Fatamarrahtu fis songid, maka aku berguling-guling di atas tanah. Kama tamarruhud dabbah, sebagaimana hewan berguling-guling. Kucing pan ngelur tanah gituan, anjing naon we, atau kambing ya, sapi. Kenapa? Karena dalam pikiran Ammar, junub itu kan semuanya ya harus mandi. Dalam Al-Qur'annya harus dengan tanah tayamum. Kalau nggak ada air berarti cenah dengan tanahnya bukan hanya wajah dan tangan, kudu seawak-awak gitu. Ugulitikan di atas tanah. Jadi belum sampai ilmu kepada Ammar bahwa tayamum itu berlaku juga bagi yang junub. Ammar baru tahu bahwa tayamum itu hanya bagi yang wudu, makanya basuh tangan dan wajah. Belum paham Ammar bahwa tayamum juga berlaku bagi yang junub, pengganti mandi. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalik, aku melaporkan hal itu. Nabi, cenah saya junub, jadi cenah saya berguling-guling di atas tanah. Maka Nabi menjelaskan, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha, cukup bagimu melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Tsumma doroba biyadaihil ardo, nanti biyadaihi itu dalam riwayat di bawah disebutnya bikafaihi, memukulkan kedua telapak tangannya ke al-ardo. Al-ardo itu tanah. Dorbatan wahidatan, itunya dua nana, bukan tangan semuanya, bukan, telapak tangan. Tsumma masah shimal ala yamin, kemudian yang kiri diusapkan ke yang kanan. Wa dhahiru kaffaihi, dua punggung dua telapak tangan. Wa wajhahu, dan wajahnya. Jadi satu kali tepukan buat telapak tangan dan wajah. Kieu wajah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, wa daraba bi kaffaihi, disebut jelas kaffaihi, dua telapak tangan, al ardo, ke tanah. Wa nafakha fihi ma, ieu mah ditiup heula ya, tadi mah dikiekeun, ieu mah ditiup ngaratokan teh. Tsumma masaha bihi ma wajahu, nah ini mah wajah dulu. Wa kaffaihi, lalu dua telapak tangan. Jadi boleh dua telapak tangan dulu, lalu wajah boleh juga, udah ditiup wajah dulu, lalu dua telapak tangan. Dua-duanya ini satu kali menepuk. Tapi di riwayat berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani, tayamum itu dua kali tepukan. Darbatun lil wajhi, satu buat wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain, yang satunya lagi buat tangan sampai sikut. Ini hadis mauquf ke Ibnu Umar dan sahih. Ibnu Umar itu sahabat yang ta'assi. Ta'assi teh fotokopian Rasulullah. Ibnu Umar itu selalu ketat ingin seperti Rasulullah. Jadi meskipun amal sahabat, mustahil Ibnu Umar mengamalkan ini, mengajarkan ini kalau tidak ada dari Nabi. Maka dari itu di mazhab Syafi'i ini juga diakomodir. Jadi ada dua praktik tayamum itu, boleh satu kali, boleh dua kali, boleh sampai telapak tangan saja, boleh juga sampai sikut. Tapi Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat yang lebih banyak lebih baik. Jadi daripada sampai sini lebih baik sampai sini. Itu makanya kalau
di kalangan Syafi'iyah diajarkan tayamum begitu, itu ada dalilnya, ini dalilnya. Tapi saya pribadi sering mengajarkan ke santri yang riwayat Bukhari Muslim dan langsung dari Nabi marfu. Lebih kuat yang marfu Bukhari Muslim dibanding yang mauquf. Mauquf itu yang riwayatnya informasinya sampai dari sahabat saja, tidak langsung dari Nabi, dan riwayatnya ada rukutnya. Jadi tergantung pendekatannya. Kalau Imam Syafi'i pendekatannya beliau lebih baik yang lebih banyak. Kalau saya lebih baik yang marfu, langsung riwayatnya sabda Nabi, dipraktikkan oleh Nabi, dan Bukhari Muslim begitu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sha'id wa, ini bukan wadul muslim, salah ya, belum salah belum salah. Sha'id itu wadu, alat wudunya orang muslim. Wa in lam yajidil ma'a asyra sinin, meskipun tidak menemukan air selama 10 tahun. Berlaku cina 10 tahun temanggi cainya, maksudnya tidak menemukan air buat wudu, cukupnya hanya buat minum. Faida wajadal ma, jika ia menemukan air, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan sentuhkanlah ke kulitnya. Jadi maksudnya kalau menemukan air harus wudu, kudu takwa ke Allah. Ini lagi-lagi menguatkan yang tadi saya jelaskan di awal, tayamum itu kalau tidak ada air. Kalau ada air sing tararakwa nya sing sieun ka Allah wudu, lainnya nanti mau jeung taneuh. Walid Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, an Abi Dzar nahu wa sahahu, sama. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin, ada dua sahabat yang safar, fahadaratis shalah, lalu datang waktu sholat, walaisa ma'ahu mama, dan mereka tidak menemukan air. Jadi catatannya, kersafar tidak menemukan air. Fatayam mama sha'idan thayyiba, lalu keduanya tayamum dengan tanah yang bersih ya. Saya tadi katakan catatan, karena kalau ada air pasti wudu. Tayamum teh kalau tidak ada air. Sampai Abi bakal diulang-ulang ieu nya, biar iwatu iman takwa ka Allah. Jangan berani-berani kalau ada air tayamum meskipun sedang safar. Fasallaya, lalu keduanya sholat, tsumma wajadal ma'a fil waqti, lalu menemukan air masih di waktu sholat. Jadi misalkan ini dua sahabat itu sholat duhur tayamum, beres tayamum beres sholat masih di waktu duhur menemukan air. Fa'ada ahduhuma sholat wal wudu, yang pertama ingat hadis yang tadi, kalau menemukan air cek hadis tadi takwa ka Allah wudu, cenah wudu beda, masih kena ada waktu sholat, mengulangi sholat dan wudunya sholat duhur deh. Walam yu'idil akhor, tapi yang satunya lagi tidak mengulang. Kenapa tidak mengulangi? Ya kan udah tuh, kalau udah masa sholat 2 kali disengaja nggak boleh. Karena Nabi melarang sholat 2 kali disengaja, kecuali kalau ada yang ngajak berjamaah ya, itu ada hadisnya. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pulang. Fadzakara dzalika lahu, lapor. Ini sahabat, kalau ada hal-hal yang penting terkait agama suka dikonsultasikan ke Rasul, bukan didiamkan.
Faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi bersabda kepada yang tidak mengulangi, asobata sunnah, kamu sudah benar. Jadi yang benar itu yang tidak mengulangi, sesuai sunnah. Wajza'at ka sholatuka, sholat kamu sudah cukup. Wa qala lil akhar, lalu Nabi bersabda kepada yang satunya lagi, lakal ajru marrataini, kamu pahalanya berarti 2 karena sholatnya 2 kali. Tapi ini karena tidak tahu, kalau disengaja sholat 2 kali itu nggak boleh, ada larangan. Bapak unggal waktu subuh tadi sholat berjamaah, kayak balik ke rumah sholat deh, ya, duhur sholat, tadi masjid kene sholat deh, kan cenah boleh sholat 2 kali pahalanya 2. Kalau disengaja mah nggak boleh, ya. Kalau ini kan tidak disengaja, ilmunya belum tahu bahwa sholat 1 kali sudah cukup, sholatnya 2 kali, ya kata Nabi pahalanya 2. Kemudian hadis berikutnya, ya, jadi sekali lagi yang tepat itu yang tidak mengulangi sholat, cukup dengan tayamum. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi qouli azza wa jalla wa in kuntum mardo aw ala safarin, tentang firman Allah, kalau kalian sakit atau sedang safar. Ibnu Abbas menjelaskan, idza kanat birrajulil jiraha fi sabilillah wal quruh, apabila seseorang terluka di jalan Allah, atau wal quruh ada penyakit kulit, fayujnibu, lalu dia junub, fayakhafu an yamuta in ightasala, lalu dia takut mati kalau mandi, tayammama, silakan tayamum, ya. Jadi patokannya ada ketakutan mati. Maksud mati ini tentu bukan mati secara umum saja, tapi juga mati itu maksudnya bertambah parah. Kalau bertambah parah kan kesananya mati. Nyaina nuluka infeksi kacayan kan bahaya punya. Atau yang penyakit kulit, ya, cacar air kacayan kan bahaya. Takut. Tapi kalau sakitnya tidak takut, seandainya wudhu tidak takut bertambah parahnya, anggar wudhu. Jadi tidak semua sakit yang boleh tayamum itu, kata Ibnu Abbas, yang ada ketakutan bertambah parah. Kemudian hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu an qala in kasarat ihda zadayya, salah satu pergelanganku retak, cedera. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amaroni an amsaha alal jabair, beliau memerintahkanku mengusap di atas perban, ya, di atas pembalutnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang tadi dhaif, fi rajulil ladzi sujja, tentang seseorang yang terluka, faghtasala, dia mandi, famata, lalu mati. Terluka maksakeun mandi sampai meninggal. Innama kana yakfi an yatayammam, cukup baginya tayamum. Wa ya'siba ala juri khirqatan, lalu menutup lukanya dengan sobekan kain, menaya nama pakai perban. Tsumma yamsaha 'alaiha, khusus bagian yang diperbannya diusap. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, lalu dia mandi ke seluruh tubuhnya. Ini juga dhaif. Kenapa Imam Ibnu Hajar menuliskan 2 hadis dhaif ini? Untuk menginformasikan bahwa yang menggabungkan antara tayamum dengan mandi itu dhaif. Kalau tayamum ya sudah tayamum, nggak usah mandi. Kata tadi oge nya, tayamum itu pengganti mandi, pengganti wudhu. Kalau mau wudhu silakan wudhu, bagian yang lukanya cukup diusap bagian atasnya, itu silakan, karena pertimbangan takut atau nggak boleh terkena air.
Kalau mandi silakan mandi, bagian lukanya nggak usah. Tapi kalau tayamum ya udah tayamum, nggak usah dicampur dengan mandi, nggak usah dicampur dengan tayamum wudu gitu. Doibnya di sana. Tapi masalah wudu boleh ke perbannya ya, diusap bagian atasnya saja, itu disepakati bolehnya karena darurat ya. Sama juga dengan mengusap sepatu dulu ya, boleh. Tapi kalau mau memilih tayamum, udah tayamum berarti nggak usah wudu, nggak usah mandi, tidak dicampurkan karena tayamum mengganti wudu dan mandi. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala minas sunnati, termasuk sunnah, an la yusalliyar rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan. Tidak sholat seseorang dengan tayamum kecuali satu kali sholat. Tsumma yatayammamu li sholatil ukhra, kemudian untuk sholat yang berikutnya tayamum lagi. Ini hadis yang ini sanadnya dhaif, tapi kata Ibnu Hajar dalam riwayat lain ada hadis-hadis yang sahih, cuma memang mauquf. Mauquf itu penjelasan sahabat, bukan penjelasan Nabi. Tapi teorinya sahabat tidak mungkin menjelaskan agama kalau tidak ada ajaran dari Nabi. Hanya ini tidak wajib. Tetap tayamum, misalkan Bapak jamak qashar ya, tidak ada air di kereta api, maka Bapak tayamum untuk sholat duhur dan asar. Catatannya tidak mungkin, tidak ada waktu buat turun ya. Kan sholat di kendaraan itu hanya boleh tuh sholat sunat. Sholat wajib boleh di kendaraan kalau tidak bisa turun. Kalau bisa turun wajib turun. Ini di kereta api catatannya misalkan Bapak dari Surabaya ke Bandung, Surabaya kan lumayan 12 jam ya. Sholat duhur asarnya terlewat dan gak ada waktu buat turun, cukup buat istirahat. Maka Bapak tayamum untuk duhur dan asar boleh sah. Tapi kalau mau duhur lalu asar tayamum lagi, itu diperbolehkan, dianjurkan menurut penjelasan para sahabat. Satu kali tayamum buat dua sholat pun sah. Sekian yang bisa kita bahas hadis-hadis seputar tayamum, mudah-mudahan jelas. Dan jika ada yang tidak jelas, saya persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dari bapak-bapak dulu. Ayo Pak Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, sampaikan, misalnya kita di pesawat gitu, itu kan artinya mendapatkan pas, katakanlah air kan agak susah juga karena kan terbatas. Kalau kita menggunakan misalnya kursi itu sebagai alat untuk tayamum, nah berarti kan kita bisa menggunakan itu di mazhab Malik ya. Nah, apa boleh begitu? Akhirnya kita pindah, sementara pindah misalnya sebelumnya Syafi'i pindah ke mazhab Malik. Secara fikih boleh ya, cuma saya pribadi menyatakan tidak boleh karena pendapatnya lemah. Cuma secara fikih saya nggak bisa memvonis Bapak berdosa salah, nggak bisa. Itu bagian dari ijtihad ya, secara ilmu fikih. Cuma saya pribadi berhak mengatakan itu salah ya, gitu. Nah fikih mah banyak. Kenapa salah? Ya karena memang dalil-dalilnya jelas tanah. Jadi Imam Syafi'i itu mengoreksi gurunya, nggak bisa di hadis-hadisnya semuanya tanah. Jadi yang harus ada tanahnya. Meski secara fikih ijtihad itu harus dihargai, tapi saya juga berhak untuk menilai bahwa itu tidak tepat. Gitu Pak Haji. Saya nama kalau sapatunya kan tenijak kotoran ya. Di jalan kaki ka bandara mah atau nyamputan tenijak tahi gitunya, tenijak air kencing
insya Allah masuk kategori syahidan thayyiban, itu lebih selamat. Kalau ke kursi, jok kursi pesawat setahu saya nggak ada debunya, nggak ada tanahnya. Tapi sepaham saya sepanjang naik pesawat cekapa cairan insya Allah ya, cukup, karena di settingnya buat cukup untuk sekian penumpang. Kecuali kalau bapak ke toilet nggak ada airnya di kia-kia teh nggak ada, ya itu baru ya, menyimpulkan tidak ada air. Sepanjang ada air di toilet, pakai itu air buat wudhu. Insya Allah mual ribuh lah. Pramugari juga tidak akan keberatan. Yang lain, ibu-ibu, Pak Haji pada namanya? Ya sama seperti Pak Haji tadi ya. Jadi saya juga dulu waktu ibadah haji memang dari karsis gitu ya. Berbeda dengan yang Ustaz terangkan barusan. Jadi itu ilafiyah aja kalau menurut saya. Cuma itu aja saya. Ya. Jadi posisi saya kan dalam keharusan ya menjelaskan ilmu apa adanya. Tadi juga kan saya tidak dalam posisi berhak mempunyai salah dosa, enggak. Tapi menjelaskan mana yang paling tepat, mana yang keliru, itu juga jadi kewajiban kita. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.